Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Miliki militer terkuat di dunia, Cina dikabarkan bakal hancur tak bersisa beberapa tahun lagi. Ini alasannya. Banyak konflik terjadi di beberapa belahan dunia yang melibatkan beberapa negara, termasuk Cina belakangan ini. Kawasan Laut Cina Selatan Tiongkok harus menghadapi beberapa negara yang menentang klaimnya atas perairan yang disengketakan tersebut. Selain itu, di Lembah Galwan, Cina berhadapan dengan India yang berkonflik atas perbatasan tersebut. Bahkan banyak yang pihak khawatir jika konflik-konflik besar yang melibatkan Cina tersebut akan memicu perang besar atau bahkan perang dunia ketiga. Namun, apa yang akan terjadi jika Cina terlibat dalam konflik kekuatan besar dan kalah? Akankah kendali Partai Komunis Cina atas masyarakat bertahan setelah kekalahan yang mengerikan? Hal ini kemudian diuraikan oleh John Kalberg. Tentara Pembebasan Rakyat Cina terakhir kali berperang dalam skala besar dalam invasi Vietnam pada 1979, yang merupakan operasi yang gagal untuk menghukum Vietnam karena menggulingkan rezim Khmer Merah Kamboja. Sejak 1979, PLA telah terlibat dalam penembakan Vietnam pada sebagian kesempatan dan terlibat dalam pertempuran perbatasan lainnya, tetapi tidak berperang dalam skala penuh. Dalam beberapa dekade terakhir, Cina meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan memodernisasi militernya, termasuk pertahanan udara dan rudal jelajah yang canggih, menerjunkan perangkat keras militer canggih, dan membangun angkatan laut dari nol. Tetapi ada ketidakpastian yang signifikan tentang bagaimana kinerja militer Cina. Peperangan modern adalah integrasi, operasi gabungan, komando, kendali, intelijen, dan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan pertarungan semua domain yang sedang berlangsung. Perang adalah mesin yang kompleks dengan margin kesalahan yang rendah dapat berdampak buruk bagi mereka yang siap. Operasi militer Amerika Serikat selama 3 dekade terakhir di mana konflik dan keterlibatan yang berkepanjangan telah membuat Amerika Serikat berpengalaman. Kurangnya pengalaman Cina yang dikombinasi dengan ambisi ekspansionis yang tidak realistis dapat menjadikan jatuhnya rezim. Meskipun mungkin terlihat seperti strategi kreatif bagi Tiongkok untuk memanen rahasia perdagangan dan kekayaan intelektual serta menempatkan negara-negara berkembang dalam hutang untuk mendapatkan pengaruh. Namun beberapa rasional aparat Tiongkok dipertanyakan. Visualisasi berulang dari kultus nasional Han muncul sebagai kekuatan di tengah kaum muda yang berkumpul belakangan rezim Presiden Xi Jinping, tetapi itu juga merupakan kelemahan yang signifikan. Kelemahan secara mencolok terlihat dalam kebutuhan Cina akan pengawasan dan pengendalian penduduk untuk menjaga stabilitas pengawasan dan penindasan yang begitu melingkupi keseharian harian atau kehidupan sehari-hari penduduk Cina. Semua kepercayaan chauvinis atau cinta tanah air dan bangsa yang tidak berlebihan akan meledak seiring waktu karena asumsi yang tidak realistis bertambahan dan begitu juga jumlah semua keputusan ideologis yang delusi. Cina saat ini didorong oleh cita rasa atau ideologi ekspansionisnya yang mencari konflik tanpa mampu secara strategis. Perlu dicatat bahwa tidak ada satu negara besar pun yang menjadi sekutu Cina. Propaganda supremasi Tiongkok bekerja di masa damai, mengadakan demonstrasi besar-besaran dan memuji Mao Zedong sebagai seorang jenius militer dan beberapa orang bernyanyi, menari, dan melambaikan spanduk merah. Tetapi akankah cengkraman itu tetap ada jika PLA kalah? Dalam kasus kampanye militer yang gagal, apakah penduduk Tiongkok siap untuk korban penghinaan dan kegagalan? Akankah cengkraman otoriter dengan pengenalan wajah, informan, pengawasan digital, dan pasukan yang terutama berfungsi selama masa damai dengan kekuatan untuk mengendalikan kerumunan, bertahan dari kekalahan yang menghancurkan? Jika rezim kehilangan cengkraman, massa bisa mengeluarkan kemarahan setelah penindasan selama beberapa dekade. Sebuah negara sebesar Cina yang sejarah berpecahan di perang saudara yang memiliki populasi beragam dan perbedaan sosial ekonomi dapat dilempar ke dalam balkanisasi setelah kekalahan. Ada asumsi yang masih melekat dalam debat publik saat ini bahwa Cina memiliki tangan yang kuat, kecerdasan buatan yang canggih, dan teknologi terbaru, dan bahwa Cina adalah negara didaya yang mampu berada di mana-mana. Namun, coba lihat fakta. Selama ini,
Dekade terakhir, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang berupaya menghalangi perluasan kendali, pengaruh, dan dominasi Cina semakin menjalani hubungan yang lebih kuat. Skala strategis berpihak pada negara-negara demokrasi. Jika Cina yang masih didorong oleh ideologi mengejar konflik dalam skala besar, kemungkinan itu adalah akhir dari kediktatoran komunis. Takut didor Cina, Filipina keluarkan jurus baru di Laut Cina Selatan. Filipina akan meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Laut Cina Selatan untuk melindungi para nelayannya. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran tentang operasi penjaga pantai Cina di perairan yang disengketakan itu. Melansir dari Straits Times, langkah itu dilakukan setelah Filipina memprotes undang-undang baru di Cina yang memungkinkan penjaga pantai naik atau menembaki kapal asing di perairan yang diklaim Beijing. Menurut para pejabat, aturan itu meningkatkan risiko salah satu atau salah penghitungan dan konfrontasi. Kami akan meningkatkan visibilitas kami melalui pengerahan lebih banyak aset Angkatan Laut. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa kehadiran Angkatan Laut kami tidak untuk berperang melawan Cina, tetapi untuk mengamankan rakyat kami sendiri, kata Letnan Jenderal Kirilito Soberjana dalam sebuah konferensi pers dikutip pada Rabu lalu. Cina mengklaim sekitar 90% wilayah LCS sebagai miliknya dan menyebarkan penjaga pantainya di seluruh jalur air yang penting dan strategis. Kapal-kapal patroli Cina itu seringkali beraksi dengan diiringi kapal penangkap ikan negeri itu. Pernyataan Cina bahwa menjaga pantai mereka dapat menembaki orang-orang yang masuk ke wilayah mereka sangat mengkhawatirkan, tambahnya. Itu pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab karena orang-orang kami tidak pergi ke daerah yang disengketakan untuk berperang tetapi untuk mencari nafkah. Sebelumnya, Cina telah menempatkan undang-undang atau UU baru mengenai penjaga keamanan maritim negara itu. Undang-undang itu disebut akan membantu penjaga pantai Cina untuk lebih memenuhi tugas dan kewajiban mereka. Dilansir dari PLA Daily, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin menjelaskan bahwa aturan terbaru itu akan mengklarifikasi fungsi, otoritas, sarana, pasokan, dan pengawasan badan penjaga pantai. Aturan ini juga akan memastikan penjaga pantai memiliki aturan yang harus diikuti saat melindungi hak dan dalam menegakkan hukum melalui kerjasama luar negeri. Dalam Undang-Undang Armada Laut, mereka bisa saja menembak kapal asing di wilayah itu karena aturan ini mengizinkan semua cara yang diperlukan untuk menghentikan atau memecahkan atau mencegah ancaman dari kapal asing.